Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf al-nahdatul watul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali dapat melanjutkan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke 229 dengan tafsir jalan lain, kemudian ditambah dengan tafsir pendekatan syair untuk memantapkan pemahaman kita. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih detail, alangkah bagusnya Ibu membaca dengan bacaan terbaiknya. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa'imsaku bima'ruf fa'imsaku Kun ada tanda kun ya. Iya. Fa'imsakun bima Ikhlas ya. Kun lagi fa'imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum anta hudu mimma ataituhum hunna say'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla tuqima hududallah. Yuqima apa tuqima, Bu? Allah yuqi yuqi ya. Allah yuqi yam yuqima. Oh, ini mak ya? Iya, Allah yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Ya. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun. Ya, artinya talak atau yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Ya, lanjut ke arti perkata melalui aplikasi Al-Quran Muslimah, yaitu Al-Baqarah
ayat ayat 229. 229. Ya, silakan Bu. Dolaku At-talaq. at-tolaku talak Ya, marrotani 2 kali, fa imsakun maka menahan atau rujuk lagi, bima'ruf bima'rufin. dengan cara patut, atau tasrihun menceraikan, biihsanin dengan cara baik, wala dan tidak yahillu halal lakum bagi kalian, an bahwa tak khudu kamu mengambil, Ya, mimma dari apa, ataitumuhunna kamu telah berikan, syai'an sesuatu, illa kecuali, an jika, yahofa keduanya khawatir, Allah bahwa tidak, yukima keduanya melaksanakan, hududa hukum-hukum Allah, fa'in maka jika, hiftum kamu khawatir, Allah bahwa tidak, yuqima keduanya melaksanakan, hududa hukum-hukum Allah, fala maka tidak, junaha berdosa, alaihima atas keduanya, fiha tentang apa, fima Bu, bukan fima. Tentang apa, iftadat ia atau istrinya membayar tebusan, bihi dengannya, tilka itulah, hududu hukum-hukum Allah, fala maka jangan, tak taduha kamu mengelanggarnya, waman dan barang siapa, yata'adda melanggar, hududa hukum-hukum Allah, faulaika maka mereka itulah, humu mereka, ad-dhalimuna orang-orang zalim. Ya, lanjut ke tafsir Jalalain. Talak atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh memegang mereka dengan jalan rujuk secara baik-baik tanpa menyusahkan mereka atau melepas. Artinya menceraikan mereka dengan cara baik pula. Tidak halal bagi kamu, hai para suami, untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, berupa mahar atau mas kawin, jika kamu menceraikan mereka itu, kecuali kalau keduanya khawatir. Maksudnya suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah digariskannya. Menurut satu qiraat dibaca yukhofa secara pasif, sedangkan an la yukima menjadi badal istimal bagi damir yang terdapat di sana. Terdapat juga bacaan dengan baris di atas pada kedua fi'il tersebut. Jika kamu merasa khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah mereka itu berdosa mengenai uang tebusan yang dibayarkan oleh pihak istri untuk menebus dirinya. Artinya tak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut, begitu pula pihak istri jika membayarkannya. Itulah yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas, peraturan-peraturan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, maka mereka lah orang-orang yang aniaya. Ya, alhamdulillah.
Lanjut kita melihat tafsir melalui pendekatan syair untuk melengkapi tafsir Jalalain. Sambil kita membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Talak yang boleh rujuk kembali, yaitu talak sampai 2 kali. Itulah ketentuan Allahu Rabbi, penguasa alam semesta ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Turunnya ayat ini untuk memberikan suatu kepastian hukum bila terjadi yang namanya cerai atau tolak bahasa Arabnya. Toleransinya hanya sampai 2. Ketiganya nggak boleh. Nah, kenapa ini dibatasi? Karena dulu orang-orang jahiliyah itu, orang-orang kafir itu mempermainkan talak. Saya nanya, Bu, mau berapa kali? Ya, nggak ada batasan. Hari ini tolak, kira-kira berapa hari lagi mau selesai idahnya, rujuk lagi. Setelah rujuk, berantem, talak lagi. Kemudian idah, nunggu beberapa hari, kemudian besok selesai idahnya, rujuk lagi. Gak ada batasan, Bu. Jadi terkesan mempermainkan perempuan, yang kasihan ya, Bu ya. Nah, Islam memberikan suatu batasan, toleransinya hanya 2 kali. Itu pun dengan cara baik-baik. Kan kebanyakan tolak sering marah-marah, Bu ya. Ada yang ngamuk, ya, ada yang ngusir, ya kan? Itu nggak boleh kayak gitu. Iya, jadi talak itu adalah satu solusi untuk masing-masing menyelamatkan kehidupan masing-masing. Karena kalau dipertahankan nanti akan terjadi suatu kemudaratan baik di pihak istri atau di pihak suami. Maka kalau mau bertolak, bercerailah yang baik-baik. Jangan dengan kekerasan, nggak boleh dalam aturan Islam. Lanjut, Bu. Jika merujuk seorang istri dengan baik, jangan menyakiti. Jika mentalak seorang istri dengan baik, jangan menzolimi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ingat, Bu, ketentuan talak 2 kali ini batasannya itu jatuh dari Allah. Allah Rabbi, Allah Tuhan kita, penguasa alam semesta. Kalau memang tadi talak dengan cara baik-baik, nggak boleh sambil mukul ya, sambil menyakiti, nggak boleh ya. Jadi seorang suami harus paham hukum di sini. Namanya perempuan kan lemah ya, Bu ya. Perempuan tuh mulutnya doang gede, tapi bisa apa sih? Kalau suami udah marah besar kan semuanya bisa hancur lebur ya. Tidak boleh seperti itu ya. Kalau memang sudah nggak sanggup lagi berumah tangga, udah nggak suka lagi sama istri, ya ceraikanlah baik-baik sebagaimana dulu menikah baik-baik. Maka ceraikanlah baik. Jangan menikahnya bagus ya, Bu ya. Disaksikan pesta besar-besaran, kayaknya rumah tangganya bakal awet, Bu. Kalau lihat pestanya yang begitu megah ya, Bu ya, didoakan orang banyak, orang menyangka wah ini mah pasangan ideal ya, kayaknya nggak bakal cerai nih. Tapi namanya masalah kan nggak tahu dalam rumah tangga, Bu ya. Maka ketika kita mau memang mencerai istri terpaksa dengan cara
baik. Sebagaimana dulu waktu menikah juga baik. Kan bisa ngomong bagus-bagus, Bu. Maaf istriku, sepertinya kita udah nggak cocok lagi nih. Ya, kita cerai aja dulu sambil menunggu iddah. Mudah-mudahan kita ada solusi. Ya, kita adamin dulu. Nanti mudah-mudahan Allah berikan jodoh kembali. Kita bisa rujuk kembali. Enak kayak gitu, Bu ya. Tapi kebanyakan umumnya apa, Bu? Kalau udah cerai apa yang terjadi, Bu? Segala kebun binatang keluar, istrinya dicaci maki, istri juga nggak mau kalah, sama nunjuk-nunjuk ke suaminya, kan waduh udah nggak sehat, Bu. Jadi Islam itu masya Allah ya, memberikan cara yang sangat baik, sangat indah untuk menyelesaikan problema rumah tangga. Jangan sampai ada luka, Bu, yang susah disembuhkan. Yang namanya berumah tangga kan pasti ada kebaikannya, Bu. Berapa tahun, 10 tahun, atau 5 tahun. Kan nggak mungkin semuanya jahat. Kan biasa kalau cerai yang diingat keburukannya kan. Nggak diingat kebaikan istri sudah memberikan pelayanan, ya kan. Berikan anak, ya. Memberikan pengorbanan. Mereka juga nggak ingat perjuangan suami yang potong-potong nyari duit, ya kan. Jadi nggak ingat. Orang kalau udah marah, kebaikan apapun tidak diingat. Yang diingat dalam kepalanya apa? Keburukan orang lain. Makanya kita dilarang marah, Bu. Kalau kita mau masuk surga katanya dilarang marah. 2 kali dilarang. Jangan marah, jangan ngarap, jangan marah. Kamu pasti masuk surga. Ibu pengen masuk surga? Jangan marah sama suami, jangan marah sama anak. Kan kalau memang dengan baik-baik masalah selesai, mengapa harus marah? Kan buang-buang energi. Yang namanya marah itu kan memuncak tuh emosi, naik darahnya ke muka, merah hitam kan. Orang marah itu pasti kelihatan jelek, Bu. Orang yang cantik marah kelihatan jelek. Apalagi orang jelek marah tambah hancur, ya kan. Jadi perbanyaklah senyum, Bu. Ademin diri. Kan kita bisa ngerem, Bu, ya. Ketika ada emosi atau sesuatu yang mengganjal kan jangan langsung ngamuk, Bu. Coba tata diri dulu ya. Istighfar, Rasulullah, ya Allah tolong. Insya Allah kalau kita terbiasa berlatih dengan pengendalian diri, nggak akan keluar itu setan-setannya. Yang mengapa setan-setannya keluar, sumpah serapah macam-macam caci maki, karena tidak ada pengendalian diri, tidak ada rem, Bu. Apa remnya, Bu? Istighfar, sabar, tahan diri. Orang kalau udah marah apa yang terjadi, Bu? Nggak ada kendali kan? Iya. Emosi keluar, ya Allah. Kenapa kamu begitu emosi? Biar saya plong katanya. Waduh. Kok marah sampai segitunya, Bu ya? Sumpah serapah, merendahkan. Katanya kalau saya udah keluarkan kata-kata jorok itu, plong katanya. Waduh. Kok bisa begitu, Bu ya? Itu cara setan tuh. Kalau cara orang yang beriman, ucapkan kata-kata yang baik-baik saja. Supaya tidak memperpanjang masalah. Karena namanya masalah, Bu, kalau kita tidak bisa membatasi atau mengurangi atau menghilangkan, masalah itu akan menjadi besar. Apalagi kita ngundang orang lain marah, cerita sama tetangga, biar ikut marah juga sama suami. Kan makin besar masalahnya, Bu ya. Kan intern kita ngapain ngajak orang. Namanya orang kan manas-manasin. Emang tuh suaminya kagak bener tuh. Laporin aja ke polisi. Kalau nggak racunin aja. Kan manas-manasin, Bu ya. Makanya jangan suka Bu, curhat kepada orang yang dikhawatirkan dia akan memperbesar masalah. Sebenarnya awalnya masalah kecil, Bu. Tapi karena nggak cepat diatasi, malah dia cerita kemana-mana, akhirnya apa? Masalahnya satu jadi banyak. Yang namanya orang ngomong kan apa aja diomongin. Ketika kita nggak punya pendirian, kita bukan menyelesaikan secara baik-baik, malah kita ikutin kata orang. Akhirnya apa? Makin kacau tuh urusan. Dibiasakan kalau ada masalah, segera diselesaikan. Berdua aja, nggak usah melibatkan orang tua. Kasihan orang tua, Bu. Nggak usah melibatkan teman-teman juga sibuk. Jangan. Kadang maaf, Bu, marah ngundang-ngundang. Tangga diundang, di Facebook lagi marahnya. Waduh, itu nggak dewasa, Bu. Nggak boleh begitu, Bu ya. Selesaikanlah intern kita. Kan masalah berdua, ngapain melibatkan orang, Bu ya.
itu gak akan pernah selesai masalah kita, ya Bu ya. Jadi kalau mau menceraikan istri, ceraikan baik-baik. Ya, wahai istriku, mungkin jodoh kita satu di sini. Ya, mulai saat ini saya ceraikan, saya talak Anda. Ya, semoga dengan talak ini kita menjadi lebih baik. Kan enak pulang dia nggak nangis, ya Bu ya. Dia nggak apa Bu, nggak stres ya. Karena perlukan suami yang begitu halus dan lembut. Siapa tahu dengan cara kelembutan nanti berubah pikiran, balik lagi ya Bu ya. Rujuk pun harus baik-baik, nggak boleh rujuk niat main-main. Saya rujuk kamu, nanti juga saya ceraikan kamu. Itu nggak boleh Bu. Kalau memang niat rujuk, benar-benar lillahi ta'ala. Jangan ada motif-motif ingin menyakiti istrinya. Itu suatu apa? Kezaliman. Nggak boleh Bu. Lanjut Bu berikutnya. Tidak halal bagi suami mengambil sesuatu yang diberi kepada istrinya sendiri, seperti mahar berharga sekali. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Kita kalau mau nikah kan ada tanda jadi. Apa tanda jadi Bu? Mahar. Sebagai keseriusan ya. Mahar ya tergantung kantongnya ya. Mas Ada yang maharnya. Hah? Mas kawin. Ya mas kawin itu mahar bahasa Arabnya ya. Bahasa Al-Qur'annya. Ya kalau memang kita tergolong orang mampu, ya nggak ada salahnya kita berikan mahar yang bagus, yang berharga, yang mahal sekarang nggak apa-apa. Sebagai bukti kita benar-benar serius. Jangan kayak di Lombok tuh. Maharnya katanya sendal jepit. Waduh. Emang nggak apa-apa sih. Kalau emang nggak ada sama sekali daripada berzina ya. Tapi masa iya sendal jepit? Ya yang lain kayak apa kayak? Ya Bu ya. Kain apa kayak? Baju apa gitu. Jadi jangan mentang-mentang boleh apa saja ya. Tapi kelihatannya kok kayak kan dikatakan harus yang berharga. Nah, ketika suami sudah berikan mahar, tidak boleh, tidak halal diambil kembali. Saya ceraikan kamu, tapi tolong tuh kembalikan mahar yang sudah saya berikan. Umpamanya maharnya emasnya 10 gram. Nggak boleh. Termasuk kita beri hadiah-hadiah, mungkin mobil, motor, ya perobotan apa yang kita berikan hadiah kepada istri kita dulu, nggak boleh diambil. Itu haknya sang istri. Kan kita udah kasih. Bawa barang ini, bawa barang itu. Kadang orang saking jengkelnya, semua diungkit Bu. Kembalikan tuh semua. Enak aja kamu. Itu kan nggak boleh kayak gitu Bu. Barang yang sudah diberikan itu bukan hak dia lagi. Haknya siapa? Haknya istri. Kan udah dikasih. Tapi lah kadang manusia Bu nggak ngerti hukum. Saking jengkel marahnya, masih nyampe macam-macam. Pokoknya saya ceraikan kamu, balikin tuh semuanya. Enak aja. Ya nggak boleh kayak gitu Bu. Jadi agama mengatur sangat indah. Sesuatu yang kita beri apa bentuknya, apa mahar, apa barang-barang, itu mutlak menjadi hak istri. Tidak boleh diambil kembali. Ya Bu ya. Ya. Lanjut Bu berikutnya. Kecuali kalau dikhawatirkan keduanya tak dapat menjalankan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah yang Maha Rahman. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ini pentingnya menikah dengan sepupu itu maksudnya yang sederajat ya. Jangan jomplang Bu. Dia sudah sarjana. Nikah sama orang yang nggak pernah sekolah. Jadi masalah tuh Bu ya. Jadi menikah yang selevel lah Bu ya. Paling yang setara lah pendidikannya. Jangan terlalu jauh Bu ya. Biarkanlah orang yang nggak berpendidikan nanti juga dapat orang yang nggak berpendidikan. Supaya masih bisa nyimbangin Bu.
Ini maaf, suaminya SMA, istrinya doktor, waduh, itu nggak bisa ngimbangi itu suami nanti. Istrinya udah pikirannya udah tingkat tinggi ya, suaminya SMA, ya nggak nyambung Bu. Jadinya apa nanti Bu? Nggak jalan itu hukum-hukum Allah. Jadi istri nggak bisa apa namanya Bu, mengabdi taat patuh kepada suami karena merasa istri itu lebih hebat. Kan nggak jalan tuh perintah Allah. Kan seharusnya apa Bu? Seorang istri harus bisa berbakti kepada seorang suami. Tapi manakala istri levelnya lebih tinggi, lebih kaya, lebih pinter, gimana mau ngabdi sama suami ini? Jadi nggak jalan hukum Allah. Kalau demikian, ya boleh itu dikembalikan mahar itu. Umpamanya istri, maaf suamiku, sebagai tebusannya, mahar yang kau berikan emas umpamanya berapa Bu? 5 gram. 5 gram. Ya, saya kembalikan. Daripada kita ribut terus katanya, saya kembalikan ini, mulai saat ini kita bercerai, ya kan? Nah suami mengabulkan, iya saya ceraikan. Selama suami diam aja nggak menceraikan, nggak bisa Bu. Nggak bisa, biarpun istrinya udah bilang cerai. Walaupun 1000 juta kali yang minta cerai nggak bisa. Jadi harus suami yang keluar dari mulutnya, iya saya ceraikan, baru bisa jatuh talak. Karena suami itu adalah pemimpin, pengambil keputusan dalam rumah tangga, ya Bu ya. Jadi kalau terjadi kayak gini, jomplang ya, nggak terjadi hukum syariat agama, nggak terjadi dalam rumah tangga itu, maka seorang istri boleh mengembalikan maharnya sebagai tebusan atas mahar yang diberikan oleh suami dengan cara baik daripada dipertahankan nggak nyambung ya. Satu otaknya levelnya SMA, satu otaknya levelnya S3, nggak nyambung Bu ya. Kalau S3 ya sama-sama S3, sarjana sama-sama kalau bisa Bu. Jadi usahakan istri lebih bawah kalau bisa. Umpama suami S1, ya. Boleh sederajat S1 atau istrinya SMA. Ya Bu ya. Istrinya lebih rendah dari suami, nggak apa-apa. Kenapa? Istrinya yang di bawah suami. Iya, jadi harus levelnya lebih tinggi dalam hal pendidikannya, dalam hal akhlaknya, ya kan, keilmuannya. Memang pemimpin kan harus lebih hebat dari istrinya. Apa jadinya kalau istrinya lebih tahu segala-galanya? Ya habis tuh suami nggak bisa apa-apa, bengong aja. Baru ngomong sedikit, istrinya membantah. Nggak bener sih, yang bener begini. Ya kan bingung suaminya ya. Karena dia nggak pernah belajar, nggak pernah kuliah, diceramain sama istrinya. Ya daripada suaminya sengsara, ya udah kata istrinya apa? Kita sampai di sini maharnya ya Mas, saya kembalikan kepadamu sebagai tebusan. Nanti ada kesepakatan, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, seperti itu boleh dikembalikan sebagai tebusan, tidak berdosa karena ingin sama-sama menyelamatkan rumah tangga. Lanjut Bu, berikutnya. Maha tak dosa bagi Maka kayaknya salah. Maka tak dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikannya oleh istri sebagai tebusan agar tercapai kemaslahatan. Ulang, agar tercapai kemaslahatan. Agar tercapai kemaslahatan. Tadi udah disampaikan Bu ya. Disampaikan tadi tidak berdosa ya seorang istri mengembalikan maharnya ya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga, daripada dipertahankan nggak ada akurnya, nggak ada amannya, kasar juga tuh suami ya, didikte terus sama istri karena lebih hebat istrinya, lebih kaya mungkin ya, maka penyelesaian adalah istri lebih baik mengembalikan maharnya sebagai tebusan ya Bu ya. Sama dalam nggak bisa dipungkiri Bu, dalam level kehidupan kan status itu kadang nggak bisa dipungkiri. Dia orang kaya ya, kadang ya maunya sih sama Bu ya, karena udah biasa hidup apa Bu ya, serba ada ya. Iya, atau dia pejabat ya, dia juga kalau bisa sama pejabat. Jadi sekupu sama ya, sama lah ya, sederajat lah ya, jangan jomplang Bu, nanti kasihan. Jadi
ternyata dalam rumah tangga itu nggak cukup hanya modal cinta. Kalau di film-film sih begitu. Ada katanya yang miskin, cowok miskin dapat janda kaya. Yang namanya cerita lah. Kita masih dibuat ngarang-ngarang, Bu ya. Tapi kan dalam level kehidupan susah, Bu, untuk menyatukan kedua belah pihak ketika tidak setara pendidikannya atau mungkin status sosialnya, Bu ya. Ekonominya memang harus yang sama. Supaya apa? Nanti dalam berumah tangga nyambung, Bu. Diskusi nyambung. Kalau umpamanya beda level, kasihan. Ya nggak nyambung, akhirnya apa? Yang satunya ngambek, yang satunya marah, ya udah, tidak ada titik temu. Karena otaknya berbeda, Bu. Satu otaknya kelas SMA, satu otaknya sudah sarjana. Terutama bagi suami harus levelnya lebih tinggi atau sederajat supaya dalam diskusi itu nyaman. Lanjut, Bu. Terakhir kayaknya. Terakhir ya. Ya sabar, Bu ya. Ibu ngantuk dapat pahala loh. Iya, lanjut. Itulah hukum-hukum Allah. Jangan melanggar hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka zalim kepada Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ini hukum Allah nggak bisa kita otak-atik, nggak bisa kita rubah-rubah, Bu. Dari pertama apa tadi hukum Allah tuh? Bercerai itu batasannya 2 kali. Terus hukum kedua apa? Kalau memang bercerai, baik-baik. Kalau memang rujuk juga baik. Yang ketiga, apa hukum Allah, Bu, di situ? Tidak halal, tidak boleh mengambil pemberian seorang suami, baik butuhnya mahar, barang dan lain sebagai itu hukum Allah yang dipermainkan. Yang ketiga, yang keempat, hukum Allah tepat tidak berdosa ya seorang istri ya mengembalikan mahar kepada suami sebagai tebusan ya untuk kemaslahatan. Ya, kemudian berikutnya terakhir, barang siapa yang melanggar hukum Allah, ya termasuk orang zalim. Apa dia zalim, Bu? Zalim itu lawan dari adil. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya zalim. Pokoknya sepatu naik ke kepala, kemudian peci turun ke kaki, itu namanya zalim. Nggak boleh. Apalagi hukum Allah dipermainkan zalim. Ya cerai semaunya, rujuk semaunya, nggak ada, Bu. Ya macam hewan aja tuh, nggak boleh, Bu ya. Jadi adanya hukum Allah ini untuk apa, Bu? Untuk menata kehidupan supaya apa? Kehidupan kita itu terjalin dengan serasi, harmonis, kan enak gitu, Bu ya. Jadi adanya hukum Allah itu sebagai apa? Sebagai cara untuk menata kehidupan supaya hidup kita rapi. Kan nggak mau hidup kita berantakan, Bu. Cerai dengan cara yang rapi, rujuk dengan cara yang rapi, kan enak, Bu ya. Ya, kalau nggak pakai hukum Allah ya namanya hukum manusia hawa nafsu ya semuanya aja, Bu. Ya, bikin kita kesel aja tuh. Nggak ada patokan hidupnya. Ya semuanya, Bu, sembarangan. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang hidup ini. Kita wajib hidup itu berdasarkan apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirubah-rubah. Kalau menikah dalam hukum Islam itu laki-laki harus menikah dengan perempuan, itu hukum Allah. Ini kadang nggak mau, Bu, menerima hukum Allah. Laki-laki suka sama laki-laki, apa namanya tuh, Bu? Homo. Terus perempuan suka sama perempuan, apa namanya tuh? Lesbi. Itu kan merubah hukum Allah. Jadi kacau nih. Kalau laki-laki ketemu laki-laki, kira-kira bisa nggak terjadi kehamilan? Mana bisa. Perempuan ketemu perempuan bisa nggak hamil? Walaupun perempuan itu ada rahimnya, bisa hamil. Tanpa laki-laki nggak bisa, walaupun pakai alat mungkin mirip ya dengan alat laki-laki ya, sama proses dimasukkan kan sama, dimasukkan ke kelamin perempuan, kira-kira bisa hamil nggak bisa, walaupun mungkin buat sperma buatan ya, nggak bisa. Jadi Allah melarang ya menikah sesama jenis, jangan dirubah-rubah. Itu namanya apa?
manusia tidak bersyukur. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki-laki. Itu merubah hukum Allah. Alasannya ada, Bu. Saya katanya jiwanya seperti perempuan, padahal sejatinya dia laki-laki. Apa bukti dia laki-laki, Bu? Kumisan, jenggotan, apalagi punya kelamin laki-laki. Mau diapain itu? Ya, kalau memang laki-laki, jadilah laki-laki sejati. Jangan gemulai-gemulai ya, Bu. Ya, jangan. Iya, gemulai-gemulai ya Allah. Nggak bersyukur, Bu ya. Manusia yang kadang repot. Perempuan jadilah perempuan sejati. Jangan seperti penampilan seperti laki-laki, tapi yang banyak sih laki-laki, Bu. Karena menjadi perempuan tuh menarik, Bu ya. Semuanya menarik. Akhirnya bikin palsu, Bu. Ya, ininya palsu. Pantatnya palsu. Semuanya jadi palsu. Hidup penuh dengan kepalsuan. Itu menyiksa diri sendiri. Nggak boleh. Naudzubillah, Bu. Semoga kita bisa tertib dengan hukum-hukum Allah agar hidup kita tertata dan rapi dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kafaratu majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.